Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, anakku sekalian, ketemu kembali dengan Bapak. Dan pada saat kesempatan ini akan menyampaikan tentang materi sikap dan perilaku wirausaha. Sikap dan perilaku wirausaha, kompetensi intinya terdiri dari memahami sikap dan perilaku wirausaha, serta keterampilannya, kalian bisa mempresentasikan bagaimana sikap perilaku wirausaha. Kompetensi dasarnya, kemudian uraian kegiatan sebagai berikut. Uraian kegiatannya, Bapak mengedepankan tentang temanya adalah The Power of Jorojoy. Apa itu Power of Jorojoy? Power adalah kekuatan, sementara Jorojoy adalah sesuatu yang timbul dari hati yang paling dalam. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kalian pahami bahwa pada saat sekarang konsep wirausaha adalah konsep yang sangat diagungkan, yang sangat ditonjolkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghindari bahwa yang namanya pengangguran pada saat sekarang didominasi oleh lulusan SMK. Walaupun faktanya secara tertulis itu belum bisa Bapak lihat. Tapi kenapa hal ini Bapak kedepankan tentang wirausaha? Karena ketersediaan lapangan pekerjaan itu tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja. Sehingga alternatif yang utama dari tujuan kalian sekolah adalah membuat atau merancang atau menciptakan lapangan pekerjaan. Kesadaran ini tentunya harus dibangun oleh semua stakeholder, oleh semua kalian. Dan tentunya anak-anak Bapak yang kalian banggakan harus ikut mendukung, harus bisa mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kemakmuran negara kita melalui apa? Melalui generasi-generasi yang terampil, yang kreatif dan inovatif. Nah, itu adalah ada di tangan kalian sendiri. Anak-anakku sekalian, di sekolah, di semua program keahlian, itu tentunya ada praktek. Dan praktek itulah yang dijadikan bahan untuk mengasah olah pikir kalian, sehingga kalian mempunyai keterampilan yang mumpuni. Kalau begitu, apa sih Pak wirausaha itu? Nah, mari kita bedah. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti seorang pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan kata wira itu sendiri digunakan dalam kata perwira. Sedangkan usaha adalah perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi etimologi harfiah dari wirausaha adalah pejuang. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan dalam mencapai suatu tujuan. Kenapa? Karena kita itu diwajibkan untuk berusaha. Artinya kita sudah punya tujuan, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin agar mencapai tujuan tersebut. Ini salah satu contoh anak Bapak lulusan SMK Situraja yang menjadi garda terdepan, yang menjadi tamengnya negara. Ini kenapa? Ini karena berusaha maksimal. Sehingga hasilnya pun akan maksimal. Jadi anak-anakku sekalian, wirausaha adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan segala menanggung resiko. Nah, ini ada resiko. Resiko itu datangnya kapan? Depan atau belakang? Tentu datangnya adalah belakang. Jadi konsekuensi apapun nanti ke depan, maka harus kita pikirkan dari sekarang. Sehingga kita bisa melihat apakah kita memiliki kesiapan mental atau kesiapan merugi dalam nanti ke depan. Nah, sehingga
anak-anakku sekalian, kita kenal dengan karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Karakter yang pertama adalah kreatif. Apa kreatif? Artinya kita harus bisa menggunakan sumber daya yang dimiliki kita. Bagaimana menghasilkan pola pikir dan bagaimana tindakan kita yang berbeda, tetapi pada akhirnya kita bisa menciptakan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah inovatif. Kalau dalam istilah kerennya innovation. Apa inovasi? Inovasi adalah ide. Walaupun itu adalah sederhana. Yang pada saat sekarang dengan kondisi real objektif di negara kita, bahkan kita sendiri, sekarang yang tadinya belajar, kemudian kita bisa bertatap muka, sekarang kan kondisinya berbeda. Maka pembelajaran pun kita harus bisa menciptakan inovasi. Bagaimana? Nah, seperti sekarang. Begitu juga dengan hal-hal lain yang sifatnya alat. Dulu kan kita tidak mengenal adanya masker. Sekarang ada macam-macam masker. Artinya hal yang sederhana didesain, dibuat sehingga yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya tidak berguna menjadi berguna. Dan yang tadinya tidak ada bernilai uang, sekarang bernilai uang. Kemudian yang ketiga adalah berani. Nah, anak-anakku sekalian, kalau yang namanya berani, tentu ini ada pengambilan keputusan, decision making, mengambil keputusan. Keputusan ada apa? Ada resiko. Resiko apa? Resiko dengan perhitungannya. Kalau kita salah menentukan pilihan, salah mengambil keputusan, maka resiko yang akan kita terima pun akan berakibat fatal. Nah, Bapak gambarkan pada kesempatan sekarang dari hal 3 tadi. Apa yang dimaksud dengan kreatif? Kita lihat. Biasanya yang namanya rak itu, ya biasa aja rak. Ya, hanya kayu saja, kemudian buku ditumpuk. Tapi dengan kreatif kalian bisa mengolah pikir kalian, membuat rak buku menjadi menarik. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah innovation. Dulu kalian kenal, ya, kalian mengenal dulu yang namanya poci, kemudian gelas, tempat air, kan pasti dari gelas, ya. Tapi dengan innovation bisa dibuat dari apa? Dari tempurung kelapa. Kan dulu tempurung kelapa mungkin hanya buat arang sate saja. Tapi dengan innovation, dengan inovasi yang kalian lakukan, maka kalian bisa membuat wadah air, kemudian cereknya yang terbuat dari tempurung kelapa. Kemudian yang ketiga, berani. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian pernah pada saat 17 Agustus tahun kemarin melihat tayangan. Pada saat menaikkan bendera, ternyata si cantolan penggereknya itu tidak jalan. Tapi ada anak tampil ke depan, naik, ya membetulkan itu apa? Itu adalah berani. Padahal kalau kita lihat, bagaimana kalau sudah di atas itu ternyata tiangnya tidak kuat menahan beban. Tapi dia tidak pernah berpikir seperti itu. Kenapa? Karena dia tubuhnya kecil, kemudian rasa nasionalismenya tinggi, maka dia tampil ke depan tanpa ada yang perintah, dia naik membetulkan penggerek itu. Nah, di jiwa kalian itu semuanya ada jiwa-jiwa berani. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan, leadership. Anak-anakku sekalian, kalau nanti akan Bapak bahas sebetulnya tentang kepemimpinan itu sangat luas sekali. Kenapa? Kalau dulu pemimpin itu dulu dilahirkan. Kalau sekarang pemimpin itu diciptakan. Artinya dulu yang menjadi raja itu udah pasti keturunan raja. Sejak kecil ya anak itu sudah didesain bahwa nantinya akan menjadi raja. Kalau sekarang kepemimpinan itu setiap orang adalah pemimpin. Dan setiap orang akan ditanya kepemimpinannya.
Artinya bahwa bagaimana kita bisa mengelola, mengatur bisnis kita, akan mengatur usaha kita, itu tergantung kepada diri kita sendiri. Sehingga kepemimpinan itu harus benar-benar kalian pahami. Kemudian yang kelima, mampu berkomunikasi. Komunikasi itu banyak. Salah satunya komunikasi yang kita lakukan. Tetapi ada komunikasi yang nonverbal, yang komunikasi hanya dengan gerakan. Kan mungkin kalian tahu bahwa yang namanya dengan gerakan tangan memanggil ke sini berarti berharap kalian ke depan. Kalau Bapak mengacungkan jempol berarti ini adalah bagus. Kan begitu kan? Kalau Bapak senyum berarti Bapak senang. Nah, ini adalah komunikasi. Dan sekarang anak-anakku sekalian, komunikasi itu sangat-sangat dominan. Jadi, kalau kalian tidak bisa menguasai komunikasi, tidak bisa berkomunikasi, ya, jangan harap. Dunia akan ketinggalan. Kemudian yang keenam adalah kerjasama. Bapak, apa kerjasama? Building. Seperti yang Bapak duduki ini ada kursi ya, 4 kakinya. Rumah itu ditopang oleh tiang-tiang yang kokoh. Artinya apa? Sekarang yang namanya karakter building, kemajuan tidak bisa sendiri. Tetapi harus bersama, ya. Kemudian yang ketujuh, mandiri. Apa mandiri? Mandiri adalah tidak tergantung kepada orang lain. Contohnya kepemimpinan, coba kalian lihat. Kalau pemain sepak bola wasitnya salah, maka tawuran. Lanjut. Bagaimana komunikasi? Komunikasi banyak arah. Kalau tidak berkomunikasi, tidak mampu berkomunikasi, kuda disebut kuya, atau sebaliknya menerangkan kuya, padahal di dalamnya kuda, itu salah. Lanjut. Kerjasama. Kerjasama tidak bisa kita sendiri, tapi dipikul bersama. Mandiri dididik dari mulai kecil. Semakin kita bisa, semakin kebersamaan, semakin kemandirian, maka semakin maju. Lanjut. Oke, percaya diri, jujur, pantang menyerah. Bapak simpulkan saja, Bapak lihatkan saja langsung contohnya. Percaya diri. Coba kalian lihat. Mungkin kalian masih ingat dengan karakter kalian. Niron begitu ya, menjiplak, walaupun sebetulnya sekarang yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi itu adalah kurang percaya diri sebetulnya karena melihat hasil pekerjaan orang lain. Tetapi zaman sudah berubah, maka pandai dan lihatlah apa yang bisa dilakukan. Kemudian jujur, di sini ada seorang polisi mau disogok oleh seorang sopir, dia katakan tidak. Kenapa anak-anakku sekalian? Kejujuran adalah modal yang utama. Sekali mengatakan A. Tapi kalau sudah sekali mengatakan A tetapi dikatakan B, bukan jujur. Maka sekali kalian tidak jujur, mendekati kebohongan. Kebohongan akan terus berlanjut. Kemudian pantang menyerah. Nih, yang ada di latar belakang Bapak ini, nun jauh di sana, anak-anak kita mau belajar sekolah. Ya mau belajar ke sekolah saja, dia hanya melalui dua baja di atas untuk tangan, di bawah untuk kaki. Tapi dia pantang menyerah, tiap hari berangkat ke sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, karakter itulah yang dibangun untuk kalian semua. Sehingga apa yang Bapak sampaikan tadi, itu benar-benar kalian mampu untuk bisa melaksanakannya. Karakter wirausaha kalau menurut Boy Grave ada 10, ada the dream, mimpi. Mimpi itu ada 2, ada mimpi indah dan mimpi buruk. Kalau mimpi indah, halusinasi, gerak mukanya sangat senang, kalau mengimpi jengka bogo pasti seri. Tapi kalau mimpinya bad dream, mimpi jelek, mimpi dikejar-kejar anjing, pasti apa yang terjadi? Maka mimpilah kalian yang indah. Dan lebih indah lagi adalah mimpi itu menjadi kenyataan. Kemudian desmate, mampu membuat keputusan, thus melakukan tindakan lanjut terhadap keputusan yang diambil, determination, kemudian melaksanakan kegiatan, jadi cek istilah Sunda mah, pok, pek,
yang diucapkan, dilakukan, kemudian ada hasilnya. Kemudian dedication memiliki dedikasi, memiliki hati yang rela berkorban. Jadi segala sesuatu dari hati yang paling dalam, bukan karena apa? Bukan karena pujian, terlebih karena materi. Kemudian yang keenam, devotion, tidak mengenal lelah, selalu fokus, tidak capek, tidak ini, walaupun jauh hujan, jalan. Yang nama usaha gagal, mencoba lagi. Detail, mampu menganalisis detail, ya tenaun salahnya apa, ini yang salah. Ya. Kemudian destet, mampu merumuskan tujuan, uang bukan hanya segala-galanya, anakku sekalian, dan distribut adalah bisa membagikan tugas, bisa membagikan kepada orang lain. Sehingga bukan hanya kita, tetapi orang lain pun mampu. Karena semakin banyak jejaring, semakin banyak relasi, maka usaha kita akan semakin maju. Ini salah satu contoh. Kalau kita tidak mampu, ya hanya ini saja di hadapan komputer itu. Lanjut. Apa manfaatnya dari wirausaha Bapak? Satu, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau orang lain mencari pekerjaan, terbalik sekarang. Kalian yang menciptakan pekerjaan. Yang kedua, memiliki kebebasan. Kalian mau apa? Ya, mengelola waktu bebas, mengelola sumber daya bebas, alat dan bahan bebas, mempotensikan apa yang ada pada diri kalian. Kemudian tidak terikat waktu pada irawai, mau kapanpun kalian silahkan. Kemudian memiliki kesempatan, kemampuan untuk mengapresiasikan potensi diri. Dan yang kelima, memperoleh laba tentunya yang maksimal. Kenapa? Karena keuntungan itu sendiri direncanakan dibuat oleh diri kalian sendiri. Sikap dan perilaku kerja prestatif. Nah ini anakku sekalian, sikap dan perilaku kerja prestatif. Sikap yang pertama adalah mawas diri. Yang kedua adalah mempertajam suara hati. Yang ketiga, pandangan independen. Ya, untuk bekal kita bertindak. Dan yang terakhir, kreatif, imagination, berpikir mengarah ke depan untuk memecahkan masalah. Sehingga dengan imajinasi kita mampu untuk bersikap, attitude, kemudian perilaku kerja yang prestatif. Sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar kita bisa terwujud. Kemudian aspek kerja prestatif pertama adalah kerja ikhlas. Ikhlas dari hati yang sanubari ya. Dari hati tanpa tekanan, tanpa pikiran dan apa-apa. Yang kedua, nah ini orang yang pekerja ya dengan hati yang ikhlas, enak saja makan juga. Kenapa? Karena hatinya ikhlas. Kemudian yang kedua, kerja mawas. Bisa dilihat contohnya? Oke. Kalau kita tidak mawas, sekecil apapun pekerjaan kita bisa celaka. Tapi harus kita berpikir, apa yang kita lakukan untuk wirausaha? Jangan sampai nanti ke depan, apa yang kita lakukan tidak bermanfaat atau sebaliknya, mencelakakan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kerja cerdas, namanya juga cerdas, berarti pakai apa? Pakai ini. Pakai otak. Ya. Karena sekarang kalau kita bodoh, ya, walaupun dulu zaman jahiliyah jangan kebodohan, bukan berarti bodoh tidak pintar, bukan ya, tetapi representatif dari cerdas ini seperti apa? Ya, artinya di sini bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengaktualisasi, bisa berkomunikasi dan bernegosiasi. Dengan apa? Dengan kecerdasan kita sendiri. Nah, sekarang kan zaman teknologi. Kalau dulu udah pakai kertas, sekarang mau tidak mau kita dituntut. Kita dituntut sekarang ini. Untuk apa? Untuk menggunakan teknologi. HP semua orang mau tidak mau harus punya. Kalau tidak punya, maka akan ketinggalan komunikasi. Ya. Kemudian kerja keras artinya kerja secara optimal. Ya, jangan sampai kita melihat, ya, kadang anakku sekalian sendiri bisa lihat kerja keras seseorang, mau tukang cuet begitu ya, entah laku entah tidak. Tapi yang jelas Allah sudah memberikan rezeki kepada mereka. Kenapa? Karena hasil kerja kerasnya. Ya, nih Bapak,
Bapak kerja keras, ya, pulang ngajar, Bapak senang hobi bertani, Bapak tanam, punya kebun sedikit, nanti kan sekian tahun kemudian, ya kalau kita rawat, hasil kerja keras kita pasti berbuah. Maka buah itulah adalah hasil dari kerja kita. Kerja tuntas, tuntas itu selesai. Jangan setengah-setengah. Artinya bahwa dalam mengorganisasi bagian secara terpadu, di akhir, nah, hasilnya akan maksimal. Tetapi kalau kerjanya tidak tuntas, terburu-buru, maka insya Allah pasti hasilnya tidak akan maksimal. Nah, Bapak selalu menjelaskan kepada kalian seperti apakah step by step. Kalau selesai mengerjakan sesuatu, maka selesai. Gawai anak-anakku sekalian. Pada saat sekarang kan anak kecil pun dituntut. Untuk apa? Ya untuk bahwa mereka selalu menggunakan teknologi dari kecil. Walaupun ya dampaknya nanti mungkin kita bisa rasakan sendiri, individualistis. Ya, kenapa? Karena selalu berhadapannya dengan iPhone. Tapi makanya kalian harus bijak tentunya ya dalam wirausaha, bijak dalam menggunakan teknologi. Sebab kalau teknologi sekarang itu melompatnya jauh seperti cahaya, sementara kemampuan kita hanya berjalan saja. Sehingga antara harapan dengan tujuan itu masih jauh berbeda. Nah, sehingga pada kesempatan ini Bapak sekali lagi kalau ada yang kurang jelas nanti kalian bisa tanyakan langsung ya. Dan jangan lupa tayangan ini Bapak minta masukan dari kalian. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Kalaulah cepat memang itu sifat Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan minimal mendapat pencerahan dari kalian. Dan sampai di sini Bapak ingatkan untuk modul pembelajaran nanti bisa kirim email ke Bapak dan nanti Bapak kirim ke kalian semua. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan. 3 hal Bapak ingatkan. Pakai masker, jaga jarak, dan rajin-rajin untuk mencuci tangan. Kebersihan, kesehatan bukan milik orang lain, tetapi untuk milik kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.